Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yulianus Lase, SPD, bertugas di UPTD SD Negeri 070974 Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu sebagai CGP rekognisi pada angkatan 11 tahun 2024. Pada minggu ini kami sedang mempelajari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Dan saya ingin berbagi pemahaman tentang budaya positif kepada rekan-rekan saya di tempat saya bertugas saat ini. Karena itu, mari simak video ketika saya berbagi pemahaman tentang budaya positif berikut ini. Pada kegiatan diseminasi budaya positif di UPTD SD Negeri 070974 Gunung Sitoli, Senin 5 Agustus 2024. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan pada sore hari ini, yang pertama, pengantar acara oleh pembawa acara. Kedua, menyanyikan lagu nasional, dalam hal ini dipimpin oleh Miss Hosiana Pestaulina Lase. Ketiga, arahan dan bimbingan oleh Ibu Kepala Sekolah. Keempat, penyampaian materi oleh Bapak Yulianus Lase. Kelima, ruang diskusi yang dipimpin langsung oleh Bapak Yulianus Lase. Dan keenam, penutup oleh pembawa acara. Kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pengantar acara sudah selesai. Dan sekarang kita masuk pada acara yang kedua, menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh Miss Hosiana Pestaulina Lase. Bapak Ibu Guru, kami undang untuk berdiri. Bapak Ibu Guru semua dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yang ketiga, yaitu arahan dan bimbingan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, selamat sore untuk kita semuanya. Yahoo. Sekali lagi kurang semangat. Yahoo. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf, dan yang saya hormati Bapak Yulianus Lase, SPD, yang akan menyampaikan materi untuk kita pada sore hari ini. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa bertemu pada sore hari yang berbahagia ini. Kita dalam keadaan sehat, dan tentunya kita melaksanakan kegiatan ini hanya karena pertolongan-Nya. Kegiatan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu,
tentunya kita sudah pahami bersama bahwa sore ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi dengan materi budaya positif. Dalam hal ini, kegiatan ini terkait dengan program guru penggerak. Dan pada kesempatan ini, salah seorang rekan kita atas nama Bapak Yulianus Lase akan berbagi praktik baik kepada kita bersama. Tentunya ini hal yang sangat baik dan kami menyambut dengan sangat baik, di mana ini adalah hal yang sangat berguna juga di dalam kegiatan kita sebagai pendidik. Dalam hal ini budaya positif pastinya kita sudah mengetahui bersama, akan tetapi ada hal-hal baru nanti yang akan disampaikan. Sangat menarik. Nanti hal ini akan dibagikan kepada kita, dijelaskan lebih dalam seperti apa. Kemudian bagaimana cara melakukannya di dalam tugas kita sehari-hari, yang mana muaranya nanti akan meningkatkan karakter anak-anak kita dan tentunya mencapai juga kualitas pembelajaran yang lebih baik, terlebih di sekolah yang kita cintai ini, di UPTD SD 070974 Gunung Sitoli. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri, Bapak Lase, atas kesempatan yang diberikan untuk bisa kami menimba ilmu di sore hari ini. Dan kepada Bapak Ibu guru semua juga saya ucapkan terima kasih boleh hadir pada sore hari ini, dan tentunya tidak sia-sia untuk waktu kita berikan kurang lebih 2 jam ke depan. Dan memang seperti inilah seharusnya guru-guru di zaman sekarang, belajar dan terus belajar. Kita jangan puas dengan apa yang sudah kita punya, akan tetapi kita tetap haus akan ilmu-ilmu pada perkembangan zaman sekarang. Ya, jadi banyak hal yang akan disampaikan nanti. Saya mohon kita terlibat secara aktif. Mungkin nanti ada yang disampaikan, pertanyaan, saran, pendapat, ya, pengalaman di lapangan. Mungkin ini teori, tetapi alangkah baiknya diajukan, ini loh praktiknya, seperti ini kenyataan. Bagaimana solusi? Kita di sini bukan mencari atau menjebak atau bagaimana, tetapi kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik demi anak-anak bangsa ini, khususnya anak-anak kota Gunung Sitoli. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, dan atas perhatian dan kerjasama kita semua, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya sapa kita semuanya, Yahoo! Yahoo! Terima kasih. Acara selanjutnya bagian keempat, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Yulianus Lase. Kepada Bapak, persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh Bapak Ibu PTD SD Negeri 070974 Gunung Sitoli. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk sore hari ini. Kita bisa bersama-sama dalam kesempatan ini. Kami akan menyampaikan atau menyebarkan pemahaman tentang diseminasi budaya positif yang ini setiap hari kita laksanakan sebagai pendidik, baik di dalam satuan pendidikan kita maupun di luar satuan pendidikan, bahkan di masyarakat. Lalu bagaimana tentang ini? Kami perkenalkan dulu Bapak Ibu. Kegiatan ini adalah merupakan salah satu program dari kegiatan guru penggerak, khususnya di dalam guru penggerak program rekognisi. Sebagai fasilitator juga kami di sisi lain menjadi calon guru penggerak tapi rekognisi. Karena itu ini menjadi salah satu kegiatan yang wajib kami laksanakan,
untuk menyebarkan pemahaman tentang materi yang pernah kami pelajari. Baik Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sudah kenal dengan kami. Saya langsung ke materinya, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, ini bukan hal baru lagi ya, namanya budaya positif. Ini seperti kami sampaikan dari awal, ini adalah hal yang setiap hari kita laksanakan. Nah, ada pertanyaan pemantik dulu Ibu Bapak sebelum kita masuk ke materinya. Hanya menjawab setuju atau tidak setuju saja. Ini yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju, ada yang setuju, ada yang tidak. Mohon maaf yang setuju bisa angkat tangan? Ya, 2 orang. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, berarti yang belum mengangkat tangan tidak setuju. Ini kembali kepada kita Bapak Ibu. Bagaimana sebenarnya pemahaman kita? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Itu kembali kepada Bapak Ibu. Jangan dulu kita jawab sekarang, nanti pada bagian sesi ini kita akan refleksikan kira-kira pertanyaan ini relevan hukuman atau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak. Kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju ya? Saya lihat ini sebagian besar setuju ketimbang yang pertama. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Bapak Ibu. Nah, baik, tetapi di kurikulum 2013 itu sudah kita mulai bahwa pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah, reward dalam bentuk barang itu sudah tidak relevan lagi. Nah, tetapi apakah ini nanti meningkatkan motivasi belajar anak, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Materi yang akan kami sampaikan hari ini Bapak Ibu ada 6, yaitu pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kelima 5 posisi kontrol, dan keenam segitiga restitusi. Ini materi yang akan kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa selesai dalam 60 atau 70 menit ke depan. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau disiplin positif ini berarti ini kebalikan daripada disiplin negatif. Ya. Ini kalau positif ini saya mau sampaikan, kalau negatif itu selalu menggunakan kata-kata tidak, jangan. Ya. Sedangkan kalau positif dia tidak menggunakan itu. Contohnya misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada kata-kata tidak di sana. Tetapi kalau positifnya, buanglah sampah di tempatnya. Jadi kebalikan sebenarnya, hanya kita tidak menggunakan kalimat tidak atau jangan. Kalau tidak ini berarti seakan-akan ada paksa. Membuang sampah pada tempatnya. Bapak Ibu, ini ada satu seperti permainan. Dan ini sangat dalam sekali maknanya apabila kita renungkan. Coba, kegiatan ini perubahan paradigma. Paradigma ini berarti mindset atau pola pikir ya. Paradigma yang lama ke paradigma yang baru. Pola pikir yang lama dengan yang baru. Kegiatan cobalah buka. Bapak Ibu dan teman Bapak Ibu akan melakukan kegiatan cobalah buka. Bapak Ibu misalnya adalah si A. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan tangan. Ini seperti ini. Mengepalkan tangan, satu tangan. Sekarang Bapak Ibu coba bayangkan, di dalam kepalan tangan Bapak Ibu ada sesuatu benda yang berharga. Misalnya emas, uang, berlian, atau misalnya ada rahasia Bapak Ibu yang tidak bisa diketahui orang, hanya orang-orang tertentu.
Nah sekarang Bapak Ibu, ini kita berpasangan ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kepalkan tangan misalnya Miss Osim ya, dengan Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah mengepalkan tangan, dan bayangkan di dalam tangan Ibu Kepala Sekolah itu ada sesuatu hal yang berat. Sekarang diberi kesempatan kepada Miss Osim untuk membuka itu dengan berbagai cara. Bisa dengan rayuan, bisa dengan ujukan, bisa dengan paksaan, bisa dengan apapun. Yang penting beliau mau membukakan tangan. Silakan Bapak Ibu dengan pasangannya. Dengan apapun caranya. Coba bagaimana Bapak Ibu bisa membuat kepala tangan rekan ini bisa terbuka. Coba dulu apakah dirayu, apakah dikasih duit, ya, apakah dipukul, awas ya enggak. Jangan dipaksa ya. Bagaimana? Iya. Berhasil. Oke, baik. Kita terus. Ini ada pertanyaan untuk kita. Apakah teman Bapak Ibu membuka kepala tangannya? Ada yang membuka tadi? Ada. Bagaimana bisa? Ibu bisa menjelaskan? Bisa. Baik, tadi memang saya kepalkan tangan saya dan saya suruh Miss Nela tolong dibukain dengan berbagai cara memang dia tadi. Tapi ada satu cara tadi yang memang luar biasa. Sampai saya bisa membuka kepala tangan saya ya. Katanya begini, Bu, saya sayang sama Ibu. Akhirnya luluh hati saya dan saya buka kepala tangan saya. Nih Nela, ambil. Palase. Demikian. Dari sini palase. Baik, ada lagi dari Ibu Yas, silakan Bu. Baik, terima kasih. Itu yang pertama. Kalau bagian kami di sini harus berbagai cara saya minta, saya todong tidak, saya gelitik tidak, saya baikkan, tolonglah, bukan. Jadi saya rasa beda-beda ya karakternya. Jadi tidak dibuka. Baik, ada dua hal yang berbeda. Yang satu bisa terbuka tangannya dengan alasan ada satu kata kunci, kalimat yang super hebat, kata-kata sayang. Ini bisa kita lakukan juga kepada siswa. Bisa kita buat, misalnya ada anak yang keras kepala. Anak yang keras kepala ini kita paksa dia tidak bisa, kita ancam dia tidak bisa. Tapi dengan gaya kita yang bagus, anak ini bisa berubah. Ya, bisa kita lakukan. Tapi di sisi lain, ada juga memang orang yang dengan berbagai cara pun tidak bisa jadi dia mengunci rahasia yang luar biasa yang tidak bisa diketahui orang lain, kecuali misalnya dirinya sendiri. Itu memang bukan suatu hal yang negatif ya, tapi memang normal. Kembali kepada kita masing-masing ya. Saya tidak katakan karakter, tapi memang begitu. Ada juga orang yang memang tidak mau. Ya, saya tidak mengatakan bahwa orang yang semacam itu orang yang tidak baik atau memiliki karakter yang kurang baik. Bukan. Tetapi memang ada sesuatu hal yang memang dipertahankan. Nah, ini kita lihat pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala kami? Apakah yang meminta atau yang menutup? Yang menutup ya. Yang menutup memiliki kontrol, berarti misalnya teman kita mau meminta supaya membuka kepala tangan, tapi apapun yang terjadi saya memutar. Saya buka atau tidak itu terserah saya. Tetapi jangan lupa bahwa ada juga pengaruh dari peminta. Seperti tadi halnya yang telah dipraktikkan oleh Miss Nela dengan Ibu Zalim. Dengan berbagai cara.
Memang saya lihat Ibu Zaluku memang perasaannya sangat apa sekali, halus, ya kan? Lembut dia. Jangan coba Ibu Mur, orangnya keras. Walaupun formnya glowing, tapi hatinya keras. Itu nggak bisa. Baik, perubahan paradigma ini ada satu, bukan teori ya, teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Kita berusaha mengontrol orang. Jadi ada 3 teori, 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, kita menganggap bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu kan? Itu yang terjadi. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan kontrolnya. Tadi Ibu Zaluku, dia mengizinkan. Tapi sebenarnya kekuatan itu, kuasa itu bukan di kita, tetapi siswa itu sendiri. Ibumu sendiri atau Ibu Zaluku sendiri atau Bapak Ibu sendiri. Ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Misalnya, ada penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Kita coba ulang-ulang ini. Kita coba ulang-ulang. Apakah ini berkenan di hati yang mau kita bujuk atau yang tidak kita bujuk? Itu bisa juga ada pengaruhnya. Misalnya penguatan positif. Nah, seharusnya kamu ini kan nanti bisa menjadi seseorang yang baik ke depan. Masa depan cerah. Kamu ini kalau kita lihat mirip-mirip calon pemimpin. Bahkan kamu bisa menjadi guru. Ada penguatan-penguatan positif. Kamu ini sebenarnya, nah, kita lihat anak yang misalnya tadi suka ribut di kelas. Kamu ini sebenarnya baik. Cuman hanya saja kamu harus dibina atau diarahkan. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini beda lagi. Kalau misalnya ada siswa kita, Bapak Ibu yang misalnya di kelas itu, ketika kita mengajar, Bapak Ibu pasti pernah dapat nih. Ketika kita mengajar, anak ini tidak perhatikan. Kita bicara di depan, bisa membuat kita kesal. Dari sekian banyak siswa, satu orang siswa entah apa kerjanya, potongnya bukunya atau dicoret-coretnya bukunya. Lalu kadang kita datang, bukan memaksa. Nah, kamu itu kan sebenarnya membuat hati ibu kecil. Jadi kita membuat seakan-akan anak ini merasa bersalah. Nanti kalau ibu kepala sekolah tahu kan saya bisa dimarahi oleh kepala sekolah kalau kamu ini. Jadi gara-gara dia, kita atau saya bisa dimarahi oleh pimpinan. Berarti anak ini merasa bersalah. Apakah ini nanti bisa mempengaruhi menjadi ilusi atau mengontrol seseorang? Itu kembali kepada teori praktik. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, tadi Ibu Hulu mempraktikkan dengan gaya paksaan. Membukanya, kan? Bukan tidak. Kalau enggak, dicubit dong, ya kan? Seperti itu. Ada orang yang bisa takut dengan itu, ada juga yang tidak. Apapun yang terjadi, saya tidak mau. Atau ada memang orang yang cepat ditakuti, bisa dibukanya langsung. Dia bisa menuruti apa yang kita inginkan. Itulah perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ini, keempat ini sering sekali kita alami dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bapak Ibu, coba kita perhatikan. Ini ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus misalnya realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Tidak pernah sama kebutuhan kita.
yang satu berbeda kebutuhannya, siswa yang satu berbeda kebutuhannya, siswa yang lain berbeda kebutuhan. Minatnya berbeda, minat yang lain berbeda. Kedua, setiap orang melihat sama. Bapak Ibu, kalau yang cendekia melihat kita saja, ini tidak ada banyak perbedaan ditemukan. Tapi kadang orang dia melihat kita itu sama aja, oh ini kecil semua itu. Tidak bisa. Sedangkan jari kita saja ada 5, tapi berbeda-beda tingginya. Ya. Ini sebenarnya stimulus respon, setiap orang melihat sama. Padahal kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Banyak saya temukan. Ada satu siswa di kelas 4A, Wilhelmina. Iya. Wilhelmina. Anak ini memang ada sedikit perbedaan dengan siswa yang lain. Ya. Kalau itu sudah di kelas 5 ada perubahan sedikit sekarang saya dengar. Tapi Wilhelm ini masih seperti itu. Kadang Bapak Ibu, dia lupa bukunya di rumah, sama dengan si Rizky. Sama. Ini si Wilhelm juga sering. Kemarin saya telepon mama, Ibu, Wilhelm belum belajar dulu. Kenapa Pak? Belum ada yang pakai. Bisa nggak diantar di sini? Bisa Pak. Padahal semalam saya sudah bilang sama si Wilhelm, diantar mamanya karena dekat memang rumahnya di sini Pasar Beling. Ini jangan sempat kita melihat bahwa semua anak sama. Anak ini pelupa, anak ini tidak pelupa, anak ini masa pekannya luar biasa, sementara tidak boleh kita samaratakan. Berikut kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Padahal kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ingat, di dunia ini majemuk, Indonesia majemuk, Nias majemuk, di sekolah ini majemuk. Kita tidak boleh melakukan generalisasi bahwa kita semua sama. Dan perbedaan itu harus kita terima pada. Kita harus terima, kita harus maklumi. Nah, berikut perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga salah satu yang negatif. Kenapa anak ini bisa berlaku ribut? Jangan langsung kita katakan, karena orang tuanya memang keturunan yang tidak boleh. Kita harus lihat kenapa. Ada dua motivasi yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita itu, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, yang berasal dari dalam diri atau dari luar. Kalau yang berasal dari dalam diri, ini muncul memang itu dari tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kalau tadi Ibu Nur ini mau membukakan tanpa dipengaruhi bisa aja, itu kembali kepadanya. Ada juga baru dia buka itu ketika ada suatu hal yang memotivasi dia. Ibu itu dania ya, 20.000. Saya kasih nanti uang sama Ibu ya, 20.000 asal kita tangan. Saya mau lihat apa yang ada kita. Asal lihat ya. Tetap juga dibuka. Berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon, kalau teori kontrol, hanya Anda, hanya saya yang bisa mengontrol saya. Tidak boleh orang lain. Kadang-kadang pimpinan atau orang politik ya, politik. Kalau di sini tidak terjadi itu. Orang politik, mereka mampu mengontrol kita dengan berbagai macam caranya, berbagai macam ideologi, pemahaman-pemahaman. Tapi kalau saya, Bapak Ibu, jangan pengaruhi saya, karena saya orang politik. Selain orang politik, saya juga orang pendidikan. Nah, jadi saya paham. Misalnya seperti itu. Bapak Ibu juga demikian. Saya pengaruhi Bapak Ibu, belum tentu bisa. Saya kontrol, belum tentu bisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu tadi. Sudah dibuat baik-baik, tidak berhasil. Akhirnya, ya kan? Kadang-kadang juga ada orang yang takut, ada juga yang tidak. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan berbagai cara, apa yang mau kita lakukan? Dengan berbagai upaya. Kemudian terakhir, model berpikir menang kalah. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Saling menguntungkan. Saya menang, dia juga menang. Kalau tidak, kalau tadi ini dia menang, dia kalah, saya menang. Jadi itu kalau stimulus respon. Baik.
Bapak Ibu, ini adalah skema disiplin kontrol, salah satu teori yang dibuat oleh Dr. William Glasser. Ini pertama, ada 4 ya. Pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan ini pemahaman yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam diri siswa. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kita. Ya, jadi inilah disiplin, belajar kontrol diri. Apa Ibu, kalau di sekolah kita ini lumayan luar biasa. Kita datang itu tepat waktu atau minimal mungkin terlambat 5 menit. Tidak ada yang sampai 1 les. Saya belum pernah saya temukan, kecuali Pak Lahan dulu. Tapi kalau di sini tidak ada lagi. Dan kebanyakan ya di sekolah lain itu jam 7 itu masih belum. Ada sekolah yang belum buka ketika jam 7 itu dimulai upacara. Kalau di kita udah berbunyi bel untuk memanggil kita untuk upacara. Ini luar biasa sekali. Dan itu kontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun ada juga sebenarnya juga himbauan dari pimpinan. Dan tergantung kita juga itu. Ada orang yang bebal, katakan pun apapun kepada dia, itu juga tidak masuk-masuk juga di akalnya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini dari kontrol yang kedua. Ini akan menjadikan teori motivasi di dalam diri kita. Teori motivasi ini pertama untuk menghindari nanti akan kita bahas lebih dalam. Teori motivasi, kadang-kadang kita melakukan hal yang baik itu karena aku kita hukuman. Itu teori motivasi juga. Atau untuk mendapatkan imbalan. Saya mau membuat perangkat pembelajaran itu supaya saya dipuji oleh kepala sekolah dan teman-teman. Itu. 2 hal ini adalah motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal. Dan terakhir ini untuk menghargai diri sendiri. Saya mau melakukan ini bahwa saya menghargai diri saya sendiri. Saya datang ke sekolah, saya datang mengajar, ada itu guru Bapak Ibu ya. Saya lihat, dia tidak senang kalau tidak ke sekolah walaupun sakit. Ada itu. Dan itu teori motivasi, itu motivasi yang ada di dalam diri. Dan saya lihat di sekolah kita terlaksana itu. Kemudian kalau nomor 3 ini menghargai diri sendiri dapat kita lakukan. Inilah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai kebajikan universal ini dapat kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Ingat, kalau dulu ada peraturan kelas, sekarang tidak lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Ini perubahan paradigma. Nanti perbedaan peraturan dan keyakinan nanti akan kita bahas. Lalu model berpikir menang-menang. Ini bagus ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini pertama sebagai penghukum. Saya guru sebagai penghukum. Ketika siswa belum melaksanakan tugasnya, saya hukum. Itu juga salah satu posisi kontrol. Apakah ini baik atau tidak tergantung kita. Kedua, membuat rasa bersalah yang tadi sudah kita peragakan. Ketiga, sebagai teman. Kita mengontrol, misalnya Pak Aceh dengan Pak Tyson, karena mereka teman. Tyson, nanti kita diskusi ya. Ada yang mau kita kerjakan, tugas dari kepala sekolah. Ini bisa kita sampaikan karena posisi sebagai teman. Pak Aceh mengontrol Tyson dengan posisi teman. Kemudian, ini sebagai pemantau, hampir sama. Dan terakhir itu sebagai manajer. Bapak Ibu, manajer ini bukan manajer di pimpinan perusahaan, bukan. Manajer di sini akan kita bahas nanti. Dia menggali nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri seseorang untuk mengontrol, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, dari manajer ini dapatlah nanti segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ada 3 nanti akan juga kita bahas setelah ini.
Terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Mulai dari hobi saja Bapak. Beda kita. Tadi kemarin waktu ada pemilihan ekstrakurikuler, ada siswa yang suka badminton, ada juga saya bahkan heran, ada juga siswa yang suka bidang kerohanian. Ada kan? Ada. Padahal secara naluri, sebenarnya kalau saya apa bisa diambil itu? Tapi juga ada. Jadi setiap hobi keinginan siswa itu berbeda. Inilah yang kita lihat. Pandangan orang itu, setiap orang itu berbeda. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu berarti kita makan ya, kita minum. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima antara orang tua dengan anak, antara istri dengan suami, antara pacar dengan pacar gitu. Nah, ini. Kemudian kebutuhan kesenangan. Tadi kita singgung tentang healing. Aduh, aku udah penat sekali, aku mau healing dulu lah sekali-sekali. Itu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk santai, itu kesenangan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebebasan dalam hal ini memilih apa yang saya mau. Dan kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini Bapak Ibu maksudnya memiliki sesuatu, memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki posisi, memiliki yang kita inginkan. Inilah kebutuhan penguasaan. Kelima ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Kita masuk ke kata makna disiplin. Bapak Ibu tadi sudah kita singgung. Ini kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin ini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Disiplin, pengikut, murid yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah sempat saya sebut. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa maksudnya, lepas dari agama, dari bahasa maupun latar belakang. Juga nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tapi semua memiliki tujuan yang mulia. Inilah nilai-nilai kebajikan yang dimaksud. Nilai-nilai kebajikan universal ini akan kita adopsi, kita bawa ke dalam ruang kerja kita, ke dalam unit kerja kita. Dan pemahaman ini harus kita miliki sebagai tenaga pendidik, bukan hanya guru penggerak. Karena guru penggerak di Indonesia ini hanya mungkin 1% dari 100%. Semua ini pemahaman ini harus dimiliki. Ada 9 langkah dalam mengambil keputusan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Masalah yang kecil, masalah yang diputuskan bukanlah masalah kecil yang dibesarkan. Sebaliknya masalah besar tidak boleh juga diabaikan. Jadi kalau misalnya ada persoalan kecil kan bisa menggali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan pihak yang terlibat. Jika merupakan masalah pribadi, maka tidak perlu campur tangan orang lain. Kalaupun ada, itu hanya karena masalah moral saja, tidak perlu kita libatkan orang lain. Contohnya misalnya masalah si Roy, ada masalah pribadinya contoh dengan pacar, tidak perlu saya terlibat di situ, bukan urusan kita. Kalaupun kita terlibat, hanya sekedar memberi saran, Roy sudah sekian tahun dia kalian mencari hubungan, ada sekedar masalah, sudah putus dengan cara. Tidak bisa, dan itu keputusan
Ya, saya tidak mau katakan sama Osi karena itu lebih privasi. Kalau Roy, ya karena sama-sama laki-laki kan gitu. Berikutnya, mengumpulkan fakta yang relevan. Ini ya, langkah pengambilan keputusan. Kemudian pengujian benar atau salah. Kalau benar salah, ini dilakukan untuk mendukung fakta yang telah ditemukan. Dapat berupa uji legal. Uji legal ini yang resmi atau tidak resmi. Kemudian regulasi, dasar-dasar hukumnya apa. Kemudian intuisi, publikasi, dan juga panutan. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar. Apa maksudnya itu? Kadang kedua pihak memiliki kebenaran yang sama sehingga perlu penajaman untuk melihat prioritasnya. Contoh, keadilan versus kasihan. Berikut melakukan prinsip revolusi. Prinsip revolusinya ada 3 ya. Yaitu pertama berpikir berbasis pasif, and-based thinking, berpikir berbasis aturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis peduli, care-based thinking. Nah, kemudian ketujuh, investigasi opsi trilema. Trilema itu misalnya ada 2 pilihan yang sudah kita lakukan, maka harus ada satu opsi lain yang bisa membantu atau mendukung. Itu namanya opsi trilema. Kemudian membuat keputusan dan terakhir melihat kembali keputusan tersebut dan merefleksikan. Bapak Ibu, secara keseluruhan ada 6 institusi atau instansi yang telah merumuskan nilai-nilai kebajikan. Tapi khusus anak Indonesia, kita hanya mengambil satu, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, bernalar kritis. Kelima, kreatif. Dan keenam, mandiri. Inilah yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Coba kita lihat ada beberapa kata. Kalau bergotong royong, berarti ada kerjasama. Kalau beriman bertakwa, berarti kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkebinekaan global, berbeda-beda, kita pun tetap hanya satu kita. Dan kemudian mandiri, ya, suka mandiri, kreatif, dan ya, bernalar kritis, berpikir, memunculkan ide-ide yang relevan, yang luar biasa. Ini dokumentasi Bapak Ibu. Salah satu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siswa kita itu yang beragama Kristen dan Katolik melaksanakan kegiatan ibadah rutin, ya, 3 bulan sekali. Nah, ini lagi Bapak Ibu. Dan untuk yang beragama Islam ini juga Bapak Ibu. Yang beragama Islam melaksanakan kegiatan ibadah rutin 3 bulan sekali di sekolah. Ini ada di kursi kota. Itu. Hanya Pak Haji di belakang itu ada di. Jangan nangis Pak Haji. Oke, kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini menarik, Bapak Ibu. Ada teori ada 3 motivasi yang berlaku bagi perilaku manusia. Pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada siswa yang mau melaksanakan mengikuti apa yang kita sebutkan karena dia takut karena nanti dipukul sama ibu guru atau bapak guru. Apalagi kalau sistem gaya belajar yang lama, marah-marah nanti bapak ibu. Sekarang nggak ada lagi itu ya. Bahkan sekarang ada anak kadang-kadang mencolek ibu gurunya, bapak gurunya. Itu yang terjadi sekarang. Kalau dahulu bagaimana bisa? Di masa-masanya ibu kan mana bisa itu, nggak bisa. Ini kan Bu, masa ibu Mer, nggak bisa itu. Kalau kita lewat di samping guru kita tuh, kayak patung kita, takut itu. Sekarang nggak gitu lagi. Tak itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk imbalan, ini Bapak Ibu. Kenapa anak ini rajin? Karena dalam pikirannya nanti aku dikasih juara. Ada anak saya kemarin si siapa namanya? Lupa nama anak. Bukan. Saking banyaknya anaknya. Iya, lupa nama anak. Banyak kali anaknya. Boleh Bu. Yang dari Tandawana. Nah
Kenapa lupa 5 aja sekarang? 5 sekarang. Yang Islam, iya cewek. Bukan. Iya cewek. Oke, ada satu. Karena anak ini dekat sekali sama saya, Pak, aku juara. Artinya, Bapak Ibu, dia buat itu kemarin karena dia ingin juara. Ini adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi eksternal. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini berasal dari dalam diri kita. Coba dulu, siapa perangkat pembelajaran yang sudah selesai dulu ditandatangan oleh Ibu Kasmi? Siapa? Belum. OSI. Itu karena dipaksa atau gimana? Itu berasal dari dalam diri. Kesadaran sendiri. Ya kan? Beri aplaus dulu buat OSI. Kalau tahun lalu aku kalau nggak salah Dewi yang duluan. Nah, tahun ini memang nggak bisa saya kejar karena banyak kegiatan. Hah? Ini udah tahun lalu ya? Tahun ini? Nah itulah. Apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi atau disiplin? Apalagi hukuman itu tidak terencana. Misalnya ada anak yang terlambat. Belum pernah kita catat itu. Kalau anak yang terlambat, bisa saja kita suruh push up, bisa saja kita kasih dia berdiri di depan, atau kita buat dia jongkok. Belum pernah tertulis. Tapi kalau konsekuensi, ini terencana. Disiplin atau konsekuensi terencana loh. Kalau nanti tidak menyambung, apa konsekuensinya? Dan ini bukan dibuat-buat, ini memang sudah ditentukan dari awal. Murid tidak tahu apa yang terjadi kalau hukuman. Nggak ngerti dia. Kita apa aja nanti yang dibuat ibu wali kelas sama saya bilang kalau saya salah. Tapi kalau konsekuensi, ini disetujui oleh guru dan murid. Seperti kemarin, ketika kami menyusun keyakinan kelas. Kamu, ya, atau kesepakatan kelas. Kalian susun kesepakatan kelas. Bagaimana kalau absen? Apa yang terjadi? Apa yang kalian inginkan? Bagaimana kalau berantem? Yang berantem minta maaf katanya. Ini. Kemudian murid tidak dilibatkan dalam menentukan hukuman. Guru saja. Nah, ini memang ego sektoral yang pernah kita praktikan. Tapi kalau konsekuensi, ini diketahui murid, sudah tahu mereka dari awal. Nanti kalau tidak menulis, apa konsekuensinya? Sudah tahu mereka. Lalu guru memberikan, murid menerima. Ini apa yang guru katakan harus diikuti oleh murid. Tapi kalau tidak, kalau konsekuensi, murid memperbaiki diri. Terakhir, murid disakiti dan dipermalukan. Bapak Ibu, saya pernah dipermalukan guru saya waktu SD. Saya berantem sama teman saya. Teman saya ini memang nakal juga. Saya bilang sama dia, jangan ganggu aku. 3 kali, terus saya ambil barang, saya lemparkan di matanya. Untung aja nggak masuk ke matanya, berdarah di sini. Saya dilaporkan, saya dipanggil ke PKS kesiswaan, Pak Jai sudah meninggal sekarang. SD dulu. SD, sekolah teknik. Adiknya STM. SMP 4, dulu sekolah kami STM. Lalu saya dipanggil, di depan orang banyak itu saya ditampar-tampar, terus disuruh berdiri di atas tribun. Ya, nimbat. Saya malu sekali loh. Dan ingat Bapak Ibu, sampai hari ini saya dendam. Saya bilang sama dia, dalam hati, nanti saya besar, saya ajak kamu. Ini dendam. Dan itu pernah kita lakukan tidak. Periksa diri Bapak Ibu. Dan itu pernah saya lakukan waktu saya di SD Sawe. Ada satu anak ini memang keterlaluan. Dia selalu mengganggu teman. Saya tegur dengan baik, tidak mau dia. Selalu melawan. Satu kali dia ganggu anak temannya di sebelahnya, perempuan pula. Lalu kemudian sebenarnya saya mau menakuti dia. Saya gini sama dia.
Saya mau pukul, padahal bukan betul-betul saya pukul, langsung ditangkisnya. Relax tangan kiri saya kena bergerak, tak langsung jari saya ini tiba-tiba tergambar di pipinya. Saya bilang sama dia, beritahukan orang tua datang, suruh datang ke sini besok, biar wajar. Betul, saya saking emosi waktu itu. Tapi untung juga tidak. Kebetulan baru saya sadar, bagaimana kalau dia bawa parang. Ini juga hal yang harus kita lihat dan tidak boleh terjadi. Kemudian konsekuensi itu murid memperbaiki diri Bapak Ibu. Banyak sekali yang terlambat di depan kan. Tadi ada 1 atau 2 yang terlambat ya, waktu upacara 10. Serius, ada banyak tadi. Banyak. Kenapa bisa terjadi itu? Harus kita buat keyakinan keras. Apa konsekuensi kalau dia terlambat? Muncul motivasi dalam diri. Nah inilah. Dihukum oleh penghargaan. Ini Bapak Ibu. Sering kita bahas ini kalau pembagian rapor. Dan pernah kita alami. Di saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang mengasumsikan mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Makanya kita kasih penghargaan. Bapak Ibu, penghargaan ini menyakitkan. Kami bersama ibu kepala sekolah pernah bersama Miss Ira kalau nggak salah, pernah mengantar Nara dan teman-temannya bertanding di pensi SMP Penta. Apa yang terjadi? Ketika semua kami melihat sebenarnya Nara ini juara, ketika tidak masuk juara apa terjadi? Saya bilang dalam hati, tidak boleh lagi ikut kita kegiatan itu. Jadi penghargaan itu sebenarnya membunuh rasa. Jangan. Kalau sudah ada dalam benak kita bahwa itu harapan kita, maka itu akan mempersulit ke depan. Kita lihat, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu menurut Horn, ini Horn, Alvin Horn. Dia seorang sastrawan, ilmuwan. Nah, hasil pengamatan selama ini, pertama, penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Ada anak saya nanti waktu kami ikut bawa dia lomba yang diselenggarakan oleh Sususi di kantor wali kota, menggambar. Semua orang melihat gambarnya bagus, tapi karena jurinya ada kedekatan dengan salah satu calon peserta ini, akhirnya anak saya tidak jadi. Marahlah orang lain itu. Pak Asi, ini ada bapak itu bagus sekali loh. Entah provokator pula orang ini atau bukan, saya kurang tahu. Dia jadi kan? Nah, tapi itu yang terjadi, saya juga dongkol marah. Iya. Untung saja saya ini agak sedikit ya kan, jadi sabar. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, makanya di dalam rapor tidak lagi ada istilah rankingan, tidak lagi ada hadiah-hadiah. Tapi kemarin Arya waktu di masa MPLS di SMP Bunga Mawar, ada 10 orang dipanggil di depan, diberikan dia hadiah nomor 2 nih. SMP 1. Pak, hebat kan hari ini Pak, hebat bagaimana? Udah dipanggil di depan, dikasih satu hadiah. Hanya begitu, saya bilang gitu. Nah, maksud saya jangan terlalu bangga dia dengan itu. Ada yang lebih hebat dari itu belajar. Tadi saya di SMS sama gurunya, Pak C, tolong dilihat area Pak mengerjakan tugas bahasa Inggris. Nah ini dia. Nah, nanti saya balik ke rumah itu, saya akan buat pembelajaran. Penghargaan merusak hubungan, itu tadi yang terjadi. Kalau ada siswa kita yang tidak masuk nominasi, dia bakal benci sama bapak ibu. Yakin tidak? Kalau ada anak kita yang merasa dirinya pintar, tapi ketika kita kasih kejuaraan tidak masuk dia benci kita. Benci, saya pernah mengalami, aku susah-susah sekali. Saya ngikuti semua apa yang dibilang
Bapak, tapi ternyata aku tidak diperhatikan. Merusak hubungan. Si anak itu regulasi sesuai dan ya tidak. Bapak itu, saya bilang ke dia, tunggu, harus tahu diri kamu lah. Ini kan kamu beda dengan Abang Billy. Kalau Abang Billy dulu hebat. Iya, tapi kan anak Bapak bukan. Iya, semua kalian anak Bapak bukan anak kamu. Saya bilang gitu. Ini merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Kadang-kadang kita menghalalkan segala cara. Iya enggak? Bapak Ibu ya. Kemarin kita di sini ada saya lihat di kegiatan P5 gelar karya. Ibu Mel bawa apa dari rumah besar sekali. Akhirnya yang stand kami tidak kelihatan jadinya. Bukan di sekolah, itu bersama kelompok. Itu contoh kecil dan itu memang luar biasa, bagus. Saya juga setelah itu saya berpikir kalau nggak ada ini kemarin apa jadinya kami, ya kan? Ya, kalau ada stand saya ini yang sederhana ini apa jadinya punya kami? Dan itulah yang membuat semangat. Tapi terus terang itu akan mematikan kreativitas. Tahun depan nggak mau lagi betul, kan? Gitu. Ada nggak seperti itu? Penghargaan itu memukul. Penghargaan itu adalah motivasi dari luar, bukan dari dalam. Bentuk-bentuk program kebajikan. Nah, ini yang harus kita ambil. Pertama, beri dukungan secara khusus. Saya panggil si Kara kemarin. Kamu itu ada kelebihan. Bagus kamu. Bukan di depan orang saya bilang. Karena kalau di depan siswa, yang lainnya pasti iri. Pasti iri. Karena mereka sama-sama juga berlomba-lomba mencari perhatian wali kelas. Beri pengakuan secara pribadi, ini dia. Penting. Hebat kamu. Ya, tingkatkan lagi. Beri pengakuan kepada semua murid, jangan hanya satu. Kalau misalnya di kelas, beri semua, kalian semua hebat. Ini hebat, ini luar biasa. Ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kemudian konsisten kita. Jangan hari ini kamu puji dia, besok kamu jadi lagi. Jangan, jadi tetap konsisten. Dan terakhir, fokus pada proses, bukan pada hasil. Prosesnya apa? Biarkan hasilnya gagal. Sayur kemarin itu gagal, sayurnya kan gagal. Sayur kita gagal. Tapi jangan lihat hasilnya, prosesnya bagaimana, begitu sakitnya. Membaca kami, ini kan? Ajar sawahnya kan? Kemudian kami duduk di sinar matahari. Proses inilah hal yang harus kita hargai. Contoh pengakuan apresiasi, ini kebajikan. Pembuka misalnya, kemarin saya diperhatikan. Nilai kebajikannya apa? Rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ada murid baru di kelas, ketika dia dibully atau tidak ada teman, datang seorang teman. Ini luar biasa, diperhatikan, rasa empatinya besar. Pas datang Ibu Buller, saya masih ingat. Ibu kayak bukan Citra Lestari, ya kan? Dia jadi bangga gini loh. Padahal mana ada dia sudah putih. Aduh, mentang-mentang udah nggak ada dia ya. Mana bestinya tuh? Menghargai. Saya menghargai. Ini nilai kebajikannya adalah kepedulian. Pada saat situasinya apa? Tapi ada juga yang Jangan percaya sama kelas ya. terakhir Bapak Ibu. Pembuka terima kasih, ucapan terima kasih. Ada nilai kebajikan itu tanggung jawab. Situasinya apa? Pada saat siswa memungut kertas di lantai. Terima kasih ya nak. Ini tanggung jawab. Ya, bahwa tidak boleh dibiarkan kelas kita itu kotor dengan sampah. Bapak Ibu, ini ada semacam kata-kata, tolong nanti jawab. Tindakan guru.
mencatat sekali 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak terlambat lagi. Ceritanya ini ada anak yang terlambat, kita beri dia tugas mencatat 100 kali dalam bukunya, saya tidak akan terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi? Ayo, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kita lihat. Betul, hukuman. Ya. 100 hukuman. Kedua, masih ada lagi loh. Lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat datang sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa Pak Jim? Hukuman. Kita lihat ya. Ini sering dibuat ini, tapi ada nanti yang lain. Betul. Lagi, murid diminta untuk melakukan push up sebanyak 5 kali karena ribut. Si Miss Erni pernah buat ini nggak? Tidak pernah Pak. Belum. Oke, seandainya pernah, ini hukuman atau konsekuensi? Itu adalah Kita lihat. Formal sekali Anda. Lihat yang keempat. Menggantikan pulpen teman yang telah dihilangkan. Luar biasa, kita lihat. Betul. Iya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat kembali. Konsekuensi atau hukuman? Betul. Murid disuruh berdiri di luar kelas karena lupa membawa buku cetak. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat. Udah hebat-hebat dulu. Karena Bapak Ibu pernah buat ini. Kalau ini terakhir, murid disuruh berlari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat masuk barisan saat pelajaran PJK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kita lihat. Kenapa? Karena ini PJK. Ini relevan dengan kegiatan pelajaran. Beda yang lainnya. Jadi kalau mesra buat pusat, bukan hukuman itu, konsekuensi. Jangan takut itu mesra. Untuk ibu kepala daerah dan pusat perlu. Tapi di dalam pembelajaran yang berbeda, tapi kita hukum anak, misalnya hormat bendera, hukuman tidak boleh. Lebih bagus konsekuensi daripada hukuman. Lebih baik misalnya ketika dia ribut, tawarkan kepada dia. Apa yang kamu inginkan? Keyakinan kelas apa yang kamu inginkan? Makanya nggak ada lagi istilah memukul sekarang. Seterusnya, ini restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Restitusinya ada 3 nanti sisi, nanti kita lihat. Sekarang ada pertanyaan. Sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang Bapak Ibu lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kenapa Bapak Ibu buat itu? Sering ya? Kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu lakukan ini, tindakan ini ketika murid melakukan kesalahan? Ketiga, mengingatkan murid Bapak Ibu akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Sering kan? Kamu kemarin sudah salah, kamu buat lagi hari ini. Ya kan sering? Saya juga sering. Kemudian bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Dan atau mengkritik dan mendiamkannya. Kadang-kadang kita marah, kau lagi lu, kau ini kasar anak Tuhan kamu, ya kan? Sering gitu ya. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi betul sekali, benar sekali, bagus sekali kalau kita mempelajari. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan.
bukan tidak. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, dan terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Saya kasihan sama si kakak kemarin, si Arun dulu. Arun ini kecil-kecil cabai rawit. Yang besar pun ditonjoknya. Si Gideon yang besar, tinjunya mata. Lalu saya tanya, Pak, dia kan buat begini. Si Gideon juga. Dalam hati saya berpikir, masa yang kecil ini bisa berbuat yang besar. Tapi akhirnya si Arun ini dikucilkan dalam kelas karena kelakuan ini luar biasa. Bukan tidak pintar, tapi ributnya, mengganggu temannya. Sempat kemarin saya bilang sama dia, Robu, mulai besok kamu sekolah di SD Songo ya, dekat rumah kamu. Iya Pak. Iya Pak, katanya. Mungkin karena dia tidak paham. Kamu nggak usah di sini lagi ya. Saya baik-baik katakan sama dia. Kamu ke Songo aja. Iya Pak. Bilang sama Bapak nanti. Iya Pak. Besok datang dia. Saya panggil di depan. Kenapa masih di sini? Katanya Papa bilang di sini ada sekolah aku. Terus saya bilang, ikan kamu kemarin apa dulu tindakan kemarin? Sudah mengganggu teman. Terus bagaimana kamu lanjutkan? Tidak lagi Pak. Bagaimana kalau kamu lakukan? Pindah jadi sama Pak. Betul ya? Betul. Jadi muncul di dalam dirinya. Dan dia juga tadi dia sudah jadi. Saya kurang tahu Pak berubah atau tidak. Tapi itulah cara yang sudah saya lakukan. Keyakinan kelas ini yang Bapak ini. Ini Pak Isom. Wow. Ada keyakinan. Bapak Ibu, coba kita lihat lagi. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Bagaimana? Bagaimana? Betul atau salah? Salah. Tidak. Salah. Salah. Ada yang bilang betul? Salah ya. Oke, kita lihat. Betul salah. Ya kan? Betul salah. Dua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Kalian. Yes. Kampanye dari sudah bisa ini. Ini Bapak Ibu, ada nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan ini. Kebajikan apa ini? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa kebajikan sih? Menurut Bapak Ibu. Apa? Melindungi kepala dari kecelakaan. Keselamatan Bapak Ibu. Iya. Kita lihat. Yes. Keren. Dua, membuang sampah pada tempatnya. Kebajikan apa? Kita lihat posisi tadi tadi. Betul. Menjaga kebersihan. Tidak kalah untuk Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kebajikan apa ya? apa? Kejiwaan. Sopan, Moral. moral, sopan santun. Kita coba lihat. Selalu bersikap hormat. Adakah di kelas Bapak Ibu yang masih anak-anaknya menggunakan kata-kata? Masih ada ya? Ini pekerjaan kita. Kita akan buat keyakinan kelas. Nanti silakan Bapak Ibu buat dan biar mereka sendiri yang menentukan konsekuensi atau disiplin. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Inilah keyakinan yang harus kita buat. Pembentukan keyakinan kelas ini tahapannya Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari pada peraturan yang terinci dan pimpinan. Dan seterusnya Bapak Ibu, saya persingkat saja setelah ini, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, boleh difoto. Langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas, Bapak Ibu ada 6 tahapan. Dari 6 tahapan ini, coba kita identifikasi mana yang pertama. Silakan. Apakah tinjau ulang keyakinan kelas, mencatat semua masukan,
keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di sini, atau berdiskusi memunculkan peraturan, menyetujuinya atau menentangani, atau teliti kembali. Mana yang pertama kita lakukan? Kita lihat ya. Saya buat yang pertama. Ini ya, berdiskusi benar. Ini yang pertama. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh kelas. Siapa tadi itu? OSIS. Semua. Kedua, mana? Yang kedua. Mencatat. Ini ya. Mencatat semua masukan. Kita lihat. Luar biasa. Serahkan ini. Tiga. OSIS tadi. Ketiga, mana Bapak Ibu? Menyetujui. Ini ya. Enggak. Teliti kembali, Pak. Teliti. Ini. Yes. Coba kita lihat mana yang benar. Menyetujui atau teliti. Betul. Keempat, mana Bapak Ibu? Tinjau ulang. Tinjau ulang ya. Ada yang berbeda? Tinjau ulang. Baik, coba kita lihat. Betul. Dan kelima, menyetujui benar. Dan terakhir, Menempelkan diri. ingat Bapak Ibu, keyakinan ini bukan disimpan di laptop, tapi dibuat di dinding atau di depan itu, supaya tahu orang. Siswa, oh ini keyakinan kami. Karena anak-anak itu selalu lupa. Buat besar-besar, saya lihat di kelas mana Pak? Ada yang mau nanti dibuat. Apa kamu mau buat? Saya mau buat di kelas saya karena kelas saya sudah coret-coret. Sudah habis banyak kertas. Ini contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa lihat. Untuk kelas 1 dan kelas 5 yang sudah kami ambil, setiap anggota kelas baru belajar, setiap anggota kelas baru senang, setiap anggota kelas baru melakukan tugas, setiap anggota kelas baru saling menghargai, setiap anggota kelas baru merasa aman. Tidak perlu banyak. Jangan disusun sampai 50 nanti nggak kehafal itu. Jangan terlalu panjang-panjang juga kalimat. Keyakinan kelas 5. Contohnya, boleh diambil, boleh tidak. Selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang milik. Kalau ada teman atau anak mengambil barang orang lain, ini dia kena. Percaya dan menghormati orang lain serta barang milik. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tampak seperti atau tidak tampak seperti. Rasa hormat, datang tepat waktu, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir tepat. Rasa diterima dan dimiliki, melibatkan semua anggota kelompok, itu tampak seperti, tidak tampak seperti memunculkan salah satu teman kita. Dan bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, kalau tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru. Dan acuh tak acuh. Tuh, ada 5 topik ini bisa kita angkat, bisa kita buat juga yang lain. Kedua, ini tadi kegiatan pendalaman ini ya. Ini yang pertama, tampak seperti atau tidak. Kedua, kegiatan tugas saya atau tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Apa tugas guru? Apa juga tugas murid? Ini saya tidak bacakan lagi. Beratlah kemerdekaan itu KHD yang buat ini. Diajar Dewan Toro. Kakek kita. Akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Bukan berarti sudah merdeka kita maka bebas. Bukan. Kita juga harus mengontrol diri kita. Itu abang ini yang bilang. Iya. Opa itu. Iya kan? Ini dokumentasi keyakinan kelas Bapak Ibu. Coba lihat di kelas mana ini. Ini kemarin ada. Kemarin saya ambil di Facebook. Ya, ini sudah dibuat di kelas agama kalau nggak salah. Ajaib. Tempat kata ajaib. Tolong, maaf, permisi, terima kasih. Ini kita budayakan di dalam siswa kita. Ini kalimat-kalimat ajaib, ini kata-kata ajaib. Siswa menunjuk tangan terlebih dahulu saat mau menyampaikan pendapat. Kadang-kadang siswa sekarang, aduh, di situ keributan. Semua, aku pak. Harusnya kita tegakkan mulai dari sekarang. Berbicara, tunjukkan tangan satu persatu. Baru bicara, dipersilakan. Kalau tidak seperti pekan nanti. Ya,
seperti pasar. Itu yang terjadi. Inilah dokumentasi penerapan keyakinan kelas sudah dilakukan. Kebutuhan dasar manusia, jadi lagi ya. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, ini mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai pendidikan. Ada semua kemarin anak di kelas 4 dirusakinya makanan pemain. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Ternyata dia tidak mau makan. Itu berarti kebutuhan belum terpenuhi. Coba kalau misalnya dia mau makan, dia mengganggu kamu. Jadi ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dia buat melanggar aturan. Kenapa misalnya si Aaron memukul teman? Mungkin ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apa kebutuhan? Tidak diterima. Tidak ada rasa kasih sayang. Ya, mungkin terlalu sering dia pukul teman sehingga dibenci dia. Maka itu aja pekerjaannya. Kita harus potong itu Bapak Ibu. Jangan sampai berlanjut. Kebutuhan. Apa kira-kira nomor 1 ini? Kesenangan. Ini? Betul. Ini? Kebebasan. Kebebasan Ibu. Apa ini? Kita lihat. 52. Ayo. Kesenangan sudah. Kebebasan. Penuhan dini. Apa? Apa? Kemauan. M. Harusnya M kalau. Apa dalamnya, Bapak? Tadi sempat saya sebut dari awal. Penguasaan. Penguasaan. Coba lagi dulu. Kalau yang terakhir ini. Iya, poligrasi. Ada kayak yang tengah. Coba maunya kan awal Ada mau Kesialannya, Pak. Ada. Awalnya apa? Sebentar. Awalnya. Tunggu. Kita lihat aja, kita lihat aja. Mata batin yang boleh kasih dua lagi huruf ya Pak. Nafas saya kubleng sekali Bapak. Lagi Kubleng. huruf ya Pak. Kayaknya salah paper kan Pak. Enggak, benar. Kenapa jauh kali di Pak? Tidak mungkin kayak terakhir ya Pak. Ada tuh kayak di sini. Biar nggak tahu dia kita jawabannya. Kembali saya buat. Guru juga manusia. Dia bertahan hidup Pak Yesus. Apa Bu? Bertahan hidup. Kita pastikan apakah benar atau tidak. Bertahan Kalau hidup salah Pak pasti. berarti. Kalau benar nanti Apa yang jempol salah? sama ibu. Kalau salah jempol juga. Kita lihat. Pertama apa? Ya. Tidak ikhlas. Ngambek dia Pertama kesenangan benar. Bapak Ibu luar Dia biasa bertahan sekali. hidup. Ya. Kedua, cinta dan kasih sayang benar. Kalau ada anak Bapak Ibu yang ikut, siapa tahu dia kekurangan cinta dan kasih sayang dari rumah. Ada. kita cintai. Kita cinta. Gimana lah caranya? Kita punya hubungan dengan orang tua. Ada. Kemudian kebebasan. Yang dicium. Kebebasan beragama.
4 penguasaan benar tadi. Ini sebenarnya sulit kalau saya tidak, tapi Bapak Ibu. Dan terakhir itu seterusnya ini. Kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Cinta dan kasih sayang itu kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Berkoneksi. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi diakui. Saya tak segan-segan memberi pujian kepada seseorang yang memang luar biasa. Contoh misalnya siapa sih? Udah, nanti saya tidak lihat. Bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar serta psikologis, rasa aman. Ini dokumentasi kebutuhan dasar hidup manusia. Siswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik harus diberi ruang untuk mengekspresikan keunggulannya. Jangan dipendam-pendam. Ini siapa ini? Ini anak teman saya ini. Bapak bilang kemarin musuh Bapak. Karena yang ini jadi berteman kan. 5 posisi kontrol, iya kan? Ini posisi penghukum pertama. Apa ini? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Contoh, patuhi aturan saya atau awas. Hasilnya ini murid marah. Dia dengar tapi marah dia loh. Dendam, agresif. Makanya jangan pukul siswa apapun ya. Nanti dimaki-makinya di dalam hati. Membuat rasa bersalah, ini seperti saya jelaskan tadi. Posisi kontrol sebagai teman, ini mulai bagus. Ayolah, bantulah demi Bapak ya kan? Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Kadang-kadang seperti itu. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hasilnya apa? Kalau pemantau, posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sering kita buat itu, memantau. Ini kebanyakan kita buat. Tapi yang paling benar adalah ini, manajer. Manajer itu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini? Ini contohnya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan seterusnya. Hasilnya apa? Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar pada permasalahannya. Tentu guru dengan bimbingan. Ini dia, bukan kita paksa, tapi berasal dari dalam. Dokumentasi kontrol, berperan sebagai posisi manajer dalam berinteraksi dengan siswa. Ini masa lalu yang tak pernah kembali. Bagaimana? Ya, ini anak saya. Menanam cabang. Segitiga restitusi, sedikit lagi. Ada 3 tahap, yaitu pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini yang pertama dan kedua, ketiga. Proses 3 tahap tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Langkah pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ada anak yang berantem dengan teman, lalu kemudian ketika kita panggil, kita bilang sama dia, jangan langsung marah kita. Kita bilang sama dia, untung aja hanya itu yang kamu buat. Padahal kamu bisa berbuat yang lebih jahat lagi, berbuat lebih tidak baik. Kita kembalikan identitasnya. Kamu ini sebenarnya apa? Nah ini dia, masuk ke kata-kata yang luar biasa. Validasi tindakan yang salah. Apakah yang kamu buat itu sudah benar menurut kamu? Jadi dia introspeksi diri. Tidak Pak. Lalu menanyakan keyakinan, seharusnya apa yang kita lakukan, yang kamu lakukan. Jadi dia sadar sendiri, oh seharusnya aku begini dan begini dan begini. Ini teori segitiga restitusi. Bapak Ibu, boleh nanti Bapak Ibu lakukan, termasuk saya juga melakukan ini. Kapan segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak yang karam. Karena selalu melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi jangan marah Bapak Ibu kalau ada siswa kita yang
Lalu berbuat salah tidak apa-apa, ya kan? Saya juga pernah membuat kesalahan seperti ini. Toh juga kan kita juga pernah buat waktu kecil. Yang saya ingin mencari solusi bukan siapa yang salah. Berikut validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Saya tanya kemarin siapa ini? Manda dengan Aira, adalah teman. Kenapa kamu curi dia? Ada alasannya Pak. Apa alasannya? Dia ambilnya pulpen tidak dikembalikan. Berarti ada alasan. Udah kamu ambil. Sudah. Lalu bagaimana? Selanjutnya kamu lakukan. Saya kembali. Udah kembalikan. Jangan jual lagi. Seperti itu. Menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita percaya? Apa yang keyakinan kelas ini? Maka keyakinan kelas harus kita letakkan. Segitiga restitusi sebagai upaya yang dapat dilakukan dengan membangun budaya positif di sekolah. Ini untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Nah, ini panjang ceritanya. Dokumentasi segitiga restitusi. Ketika saya melakukan penyelesaian masalah dengan akad, ada kemarin yang berakad di sini. Kalau kita selesaikan, ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, barangkali itu saja dari kami dan seterusnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya, Bapak Ibu Guru, tidak terasa kurang lebih 1 jam Bapak pemateri telah memaparkan kepada kita beberapa penjelasan mengenai budaya positif. Sebelum kita masuk pada ruang diskusi, mari kita berikan aplaus kepada Bapak narasumber yang luar biasa gantengnya di foto. Di foto aja. Dan aslinya juga. Baik, sekarang kita masuk pada ruang diskusi yang langsung dipimpin oleh Bapak Julianus Lase. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan atau pertanyaan, silakan. Miss Erni, langsung aja silakan. Iya Pak. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Ini tentang tadi saya sangat senang sekali dengan penjelasan mengenai penghargaan. Kalau kita lihat dulu teori Abraham Maslow, itu dia memiliki 4 kebutuhan dan salah satu diantaranya adalah kebutuhan atas penghargaan. Mungkin tadi narasumber sudah menyampaikan bahwa penghargaan itu jangan, karena itu bisa membuat hal yang negatif. Tetapi kalau kita lihat kehidupan kita ini tidak lepas dari yang namanya penghargaan. Mungkin contoh dekatnya seperti Bapak narasumber yang sangat serius untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Tentunya Bapak mengikuti hal tersebut karena Bapak berpikir pasti akan mendapatkan penghargaan. Contoh penghargaannya seperti Bapak jadi narasumber seperti ini, dan bisa juga nanti mempengaruhi dari kalau Bapak mau itu naik jabatan. Jadi sebenarnya kalau dikatakan jangan ada penghargaan, saya pribadi tidak setuju. Karena penghargaan ini ada 2. Penghargaan diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Dan kalau kita misalnya ya Pak, di pekerjaan kita ini, kalau sama sekali mungkin kita tidak dipuji, dan kita bilang kita gila pujian, karena kebutuhan dasar manusia itu dia mau dipuji. Dan sangat tidak, kalau dikatakan saya nggak mau dipuji, kita senang dipuji. Contohnya kita sudah melakukan sesuatu dan kita dipuji, itu adalah penghargaan orang lain kepada kita. Jadi kita mungkin di sini saya meminta bagaimana pendapat Bapak narasumber dengan hal tersebut, karena kalau kita tahu penghargaan itu tidak melulu soal barang, tetapi harus juga ada barang Pak. Karena kalau kita lihat sekarang kalau tidak ada penghargaan maka tidak ada yang namanya kompetisi. Sekarang ini Miss Masa lagi melatih pramuka, dan tentunya kita mau kalau kita dihargai juara 1 seperti tahun lalu. Jadi bagaimana mungkin kesepakatan kita di ruangan ini, bagaimana kita menanggapi penghargaan tersebut.
Terima kasih Pak. Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Ibu. Ini menarik sekali dan itu teori-teori para pakar juga banyak sekali menyebutkan seperti itu. Dan memang benar penghargaan itu harus kita berikan. Hanya saja yang kami sampaikan di sini, penghargaan yang lebih diutamakan adalah penghargaan yang berasal dari dalam diri, bukan dari orang lain. Coba tahun ini kita ikut lagi lomba gerak jalan. Kita dari 1 bulan yang lalu sudah latihan. Ya, Miss, saya lihat Miss Mesra dan teman-teman Pak Tison juga Pak Ajun. Capek. Tapi ketika nanti kita tidak dikasih juara, apa yang terjadi? Sakit hati tidak? Sakit hati. Inilah yang harus kita batasi. Bukan berarti penghargaan tidak bisa. Udahlah, kami udah capek-capek, tapi nggak diangkat. Ini motivasi penghargaan yang berasal dari orang lain, dari luar. Ada uang abang saya, tidak ada uang abang melayar, itu dia. Dan ini tidak betul. Yang betul adalah penghargaan benar. Lebih baik kita ikut di situ, tapi jangan kita harapkan bahwa harus ada sesuatu. Makanya kadang-kadang saya berpikir setelah saya melakukan refleksi pada diri sendiri, kenapa saya melakukan itu? Ini salah. Saya ikut di situ, yang penting saya berbuat yang terbaik. Penghargaan butuh, betul. Siapa orang yang tidak mau penghargaan? Tapi konsekuensi atau akibat negatif dari situ lebih besar jika terjadi hal di balik itu. Jadi sebenarnya bukan tidak layak, tapi bagus kalau ada penghargaan. Terima kasih juga untuk itu. Kalau untuk diri saya menjadi guru penggerak, awalnya memang kemarin kami ada essay, kami isi. Bukan hanya isi, juga tugas termasuk. Anda sebagai CGP atau fasilitator, apa motivasi Anda menjadi fasilitator atau guru? Saya baru sadar, dari awal saya ingin mendapatkan sertifikat itu. Tapi setelah saya jalani, ternyata bukan itu. Yang saya inginkan adalah ilmunya. Bagaimana menjadi guru yang terbaik. Guru penggerak bukan berbeda dengan guru yang pada umumnya. Sama. Cuma saja karena ada satu komunitas guru penggerak, seharusnya ini harus kita terapkan di sekolah kita. Motivasi yang pertama memang itu deh, Ibu, Miss. Apa kemarin? Sertifikat dan kalau jabatan sih ya, itu namanya insidentil ya, boleh iya boleh tidak. Karena kita kalau saat ini saya nyaman di sini, untuk keluar dari zona nyaman ini sebenarnya bisa-bisa aja. Tahun lalu pun sebenarnya mau jadi kepala sekolah bisa, tapi bukan itu motivasi utama. Dan saya pernah dipanggil untuk naik. Tapi memang ada sedikit juga ikatan saya di sini kemarin karena ada area di sini. Hanya nggak buru-buru keluar dari sini, tidak ada acara. Tapi ke depan ya itu Tuhan yang tahu, bukan kita. Ya kan? Itu tahu kita. Tapi zona nyaman sekarang saya sudah nyaman di sini. Menjadi guru ini juga salah satu pekerjaan yang luar biasa. Saya berikan waktu, tenaga saya, pikiran saya semampu saya. Kadang-kadang tadi kalau tidak ke sekolah, menjadi tidak waktu. Jadi seperti itu kadang-kadang perjalanan kami kurang pas, mohon dimaafkan. Dan kembali kepada Bapak Ibu, adakah yang lain atau cukup? Pak, Ya, silakan. mohon maaf Pak, ini bukan mau berdebat ya Pak, kita hanya mencari satu titik statement yang mungkin bisa kita terima bersama. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa jangan kita mengharapkan dari luar, ya kan Pak, karena itu negatif. Tetapi bagaimana juga dengan contoh seperti kami? Kadang-kadang kami memberi, itu saya pribadi, saya kadang memberikan permen atau jajan kepada anak-anak Pak, demi memotivasi mereka. Dan saya akui bahwa itu juga membuat mereka bersemangat, meskipun saya tidak bisa memastikan bahwa mereka rajin belajar karena saya beri jajan itu, tetapi setidaknya mereka memiliki respon lah untuk pembelajaran saya. Jadi mungkin bagaimana ini Pak, satu statement aja, apakah memberikan penghargaan ini salah atau tidak? Tidak salah.
Tidak salah, tergantung konteksnya, situasinya. Kita lihat juga situasinya, karena kalau yang semacam itu wajib kita maklumi. Tapi kalau di dalam pendidikan pembelajaran, kalau boleh tidak. Misalnya nilai yang terlalu besar lalu kita hargai dengan penghargaan, sebagaimana disebutkan di sini, ada pengaruhnya nanti ke depan. Anak ini akan menjadi ketergantungan dengan sesuatu benda. Kecuali jangan putus-putus, berikan terus. Jangan diberikan hari ini besok tidak. Itu kalau menurut saya. Dan ini makan biaya besar bagi. Kalau mau bagi bubar itu, ya mungkin tergantung situasi dan konteks. Seperti itu ya. Oke. Ada yang lain? Ya, Ibu Zah, silakan. Yang menarik sekali ya Pak narasumber. Tadi dari penjelasan yang Bapak sampaikan ada satu yang agak mengganjal ya Pak ya, yaitu mengenai penggunaan kata jangan, tidak bisa. Nah sebenarnya itu kan kata larangan ya Pak ya. Nah seandainya kita ngomong sama anak, contoh ya, kadang-kadang anak-anak kita ini mau kita tegur saat pulang sekolah, jangan melewati pagar, jangan naik pagar. Bagaimana ya dengan kata jangan ini? Karena tadi kata jangan dan tidak ini jangan sering-sering kita sebutkan ya Pak ya. Nah ketika kita melarang anak-anak, ya kalau memang sampah, membuang sampah, buang sampah, itu pada saat memang ada sampah di bawah itu ya, buang sampah, tolong buang sampah di tempat sampah. Nah ketika kita juga ada istilah memang betul-betul nggak bisa sebenarnya, jangan, harus kita gunakan kata jangan, tidak bisa. Lalu apa sih yang kata yang tepat sebenarnya untuk melarang anak-anak ya Pak ya? Itu yang sedang saya pikirkan sekarang, yang lebih lembutnya, lebih baiknya. Bagaimana Pak? Pertanyaan yang luar biasa, dan pertanyaan bukan hanya pertanyaan Ibu Zalupi, pertanyaan kita semua, termasuk saya. Sebagai orang Indonesia, ini kosakata yang kita miliki setiap hari justru jangan, tidak, iya. Karena itu katanya, suku katanya pendek sekali, dan setiap hari kita gunakan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ada dua kalimat positif dan negatif. Kalau kata-kata tidak atau jangan ini, dia lebih mengarah ke kalimat, bukan berarti negatif ini tidak baik ya, bukan berarti kalimat negatif. Kalau kata jangan itu berarti memang kadang-kadang membuat orang juga tertekan ya, jangan buat itu. Kadang-kadang siswa merasa kenapa selalu jangan terus, tidak terus. Tapi sebenarnya apalagi kata yang lain yang bisa kita gunakan untuk melarang ya. Makanya dimunculkanlah kalimat-kalimat positif. Kalau yang berbanding, yang berlawanan dengan jangan ini, negatif dengan positif ini, berarti misalnya alangkah lebih baiknya kalau kita lebih budayakan menggunakan kata-kata positif. Jangan buang sampah sembarangan seperti itu, atau buanglah sampah di tempatnya. Yang penting kata jangan itu lebih diutamakan, jangan kita pergunakan di sini. Nah, apakah itu memang sangat dilarang sekali? Saya kira juga tidak. Ya, saya kira juga tidak terlalu dilarang. Cuman kalau boleh sedapat mungkin, itu kan kalimat negatif, kata negatif kita ubah dia ke kata yang positif, yang bernuansa positif. Memang untuk mengatakan seperti ini sih, oke lah, teori juga, praktiknya kan berbeda. Bagaimana Bapak Ibu melakukannya? Ya kembali kepada kita. Yang jelas saya mau sampaikan, berdasarkan apa yang sudah kita lihat tadi, bahwa kalau boleh kata-kata yang negatif kita ubah dia menjadi yang positif. Ya, apakah ini langsung
ada nilai yang terbaik, yang sudah betul-betul terbaik. Tentu ini kan sudah dikaji sebelumnya, bukan kami juga. Tapi kalau menurut saya, sedapat mungkin kalau bisa kita gunakan kata-kata yang positif. Mengapa harus kata-kata negatif? Negatif dalam artian ini bukan berarti jahat ya, tidak benar. Karena tidak itu juga sebenarnya melarang supaya anak itu tidak melakukan hal yang seperti itu. Jangan mengganggu teman. Mungkin lebih mengarah dia tadi di sini, Bu, ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, misalnya, ketika kita menetapkan keyakinan kelas itu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini keyakinan ini ya. Kita ubah dia menjadi buanglah sampah pada tempat. Keyakinan kelas. Kalau melarang seperti itu boleh saja saya kira. Jangan buat. Atau keyakinan yang lain misalnya tidak boleh mencoret dinding. Apa lawan kata dari situ? Yang positifnya. Jagalah kebersihan. Bukan coret. Bukan. Tidak boleh mencoret dinding. Jaga kebersihan dinding, itu kalimat positifnya. Bukan coret dinding, bukan. Atau jangan mengganggu teman. Apa jangan mengganggu teman? Apa lawannya? Apa kata positifnya? Bukan. Ganggu guru yang lain. Ganggu gurumu. Bina hubungan persahabatan. Itu kalimat positif. Ada yang disampaikan di kepala sekolah? Silakan. Baik, Bapak Ibu, mungkin sedikit dari kami. Saya rasa sudah berapa jam kita ya Pak, yang mau 2 jam kita ya. Nah, dalam hal ini saya mau menyampaikan bahwa memang berat untuk mengubah karakter kita dulu guru yang mungkin selama ini agak sedikit jauh dari budaya positif ini ya. Mengapa saya katakan begitu? Namanya saja tadi budaya positif. Baru bisa membudaya jadi karakter seorang Pak itu dibiasakan. Jadi kalau hanya sekilas kita menonton atau mengikuti sekali ini dan tidak serta-merta bisa. Berat, namun inilah tugas kita. Jangankan jadi guru, jadi orang tua aja. Ini pun kami untuk anak-anak harus di rumah diterapkan juga Pak, untuk anak-anak. Kenapa ya? Perkembangan zaman berarti anak-anak zaman sekarang berbeda sekali dengan anak-anak zaman dulu ya. Anak zaman ini sekarang mungkin karena pengaruh banyak sekali faktor Bapak. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita harus menghargai anak sebagai, kita tanamkan itu sama kita sekarang di hati kita. Anak itu adalah pribadi yang ketika mereka lahir, mereka membawa banyak talenta, banyak membawa bakat, banyak membawa sesuatu yang positif. Jangan pernah kita berpikir ini anak karena produk gagah atau kekaruan anola. Tidak ada kehidupan sama anak ini. Ke depan pasti jadi sampah masyarakat. Jauh-jauhlah dari pikiran kita seperti itu. Artinya Bapak Ibu, mari kita menghargai setiap anak sebagai pribadi yang unik dan kita, makanya dikatakan di firman Tuhan juga Pak, berat sekali menjadi guru sebenarnya. Tidak sembarangan menjadi guru. Makanya penyeleksian untuk menjadi guru sebenarnya jangan hanya secara tes akademika. Bukan kalau sudah pintar, sudah profesor, maka dia sudah bisa menjadi pendidik. Seharusnya juga dites karakternya, dites juga bagaimana sikapnya, kelasnya. Makanya baik kita dengar guru yang berkasus dengan anak didiknya lah, dengan pornografi dan lain-lain. Nah, mulai dari sekarang kita harus mulai mengikuti apa yang sudah disampaikan tadi. Saya beri, beli si baik atau drastis kita mungkin pelan-pelan saja hal-hal yang baik seperti tadi
pemberian pujian dengan ini konsisten, itu menarik sekali. Satu aja dari banyak yang disampaikan ini, Bapak Ibu coba tangkap satu, lakukan, ulang-ulangi, maka itu akan menjadi budaya positif dalam diri Bapak Ibu. Ya, sekarang benar-benar Pak, tadi saya juga melihat bahwa tadi saya lihat berita di Amerika, banyak sekali pengangguran sekarang. Semua sudah diambil alih oleh robot. Tidak perlu lagi driver. Mobil merek Tesla itu sudah jalan sendiri. Jadi semua pada pengangguran sekarang. Artinya kita bentuk anak-anak sekarang bukan sudah harus kita bentuk dengan bagaimana mereka menguasai iptek. Kalau tidak, sudahlah hancur. Mereka akan menjadi pengangguran. Apa yang kita didik sekarang itu tidak ada hasilnya. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita mencoba memberi mereka semangat untuk maju, ya. Dan benar-benar itu loh, anak-anak kalau kita harus menghindari kata-kata hinaan, kasar, menjelek-jelekkan. Apalagi seperti tadi, kayak bapak ini, disangkut pautkan dengan orang tua. Jadi kadang itu juga Pak, karena situasi hati guru ya, makanya kita harus bisa menjaga kestabilan emosi kita. Sih dituntut ke dari luar biasa itu ada. Ya, pada saat kita lagi nggak mood pun, di kelas kita harus benar-benar harus kita stabilkan emosi kita. Jadi sehingga nanti tidak terlampiaskan. Muka kita aja yang lagi cemberut, anak-anak nota ilame waktu kita SD, kita lihat guru dari sana sudah cemberut, udah takut kita kan, tidak semangat lagi kita. Tapi kalau dari sana Pak Aji dari belum lagi 10 meter dari pintu sudah ceria-ceria dia, bahagia ketawa-ketawa dengan penuh semangat masuk. Saya yakin energi positif dari gurunya tadi mengalir, ya, karena itu kalau energi negatif yang ada mengalir juga ke anak-anak. Jadi artinya di sini Bapak Ibu, saya mengimbau kita semua bahwa ini mari kita mencoba melakukan yang terbaik lah. Tentunya ini tadi sudah dikaji dan diteliti oleh para ilmuwan, para profesor-profesor yang sudah dipatenkan lah, artinya sudah diuji cobakan. Dan bernama lah Pak, saya membaca ada satu artikel ya, ada tanaman saja berpengaruh loh Pak, ketika kita perlakukan yang satu dengan baik. Ahli tanaman sisada dari ibu bukti kekedadannya, bandingkan tanaman yang sering dirawat dan diabaikan, seperti itu nanti bagaimana perkembangannya. Bandingkan dengan anak didik Bapak Ibu. Bahkan saya nyaris tidak masuk akal ketika ada satu katanya kisah ya, katanya fakta, tapi bagi saya ini tidak masuk akal. Ada seorang ibu menguji coba satu pot dengan satu pot yang lain tanaman. Setiap harinya dia memuji tanaman yang satu. Kok bisa lah ya? Tapi yang satu dia seperti memberikan kata-kata kasar. Coba nanti Bapak Ibu searching lah di Google, pernah ada itu. Saya sampai terheran-heran, bisa ya perkembangan tanaman yang seringkali dipuji ibu dan diperhatikan. Ibu bisa buat benci dia dengan yang satu. Sepertinya perhatiannya ke situ, dia sayang banget sama dia. Dengan kata-kata dia selalu bunga cantik begini. Dan memang katanya perkembangan bunga yang satu luar biasa dibanding yang satu. Mungkin bagi kita bilang alay, lebay, ya kan? Tapi memang itu kenyataan. Kita cobalah, ya bagaimana anak-anak kita ada Yesus, ada saya, nggak mau buat. Nah itu kita harus jauhkan di hati kita itu. Bukan anak saya, bukan anak siapa. Nah, jadi ya no saya terlanjur masuk itu dunia ada asa, artinya pertanggungjawaban nanti sama Tuhan. Kita benar-benar anggap anak kita sendiri, anak dan harus kita bawa ke jalan yang baik.
Mungkin itu saja dari kami Palase untuk memotivasi kita. Terima kasih penguatan dari Ibu Kepala Sekolah, dan itu tidak kami tanggapi lagi karena ini himbauan kepada kita, termasuk kepada saya dan kepada Bapak Ibu sekalian. Memang materi ini bukan kami karang, bukan, tetapi memang sudah di dalam buku yang sudah kami pelajari, dan kami juga berbagi kepada Bapak Ibu melakukan penyebaran pemahaman. Tahu satu lagi namanya diseminasi ini bukan hanya dipendam untuk satu orang, tetapi dibagikan kepada kita. Ada Kiai Dewan Toro benar disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi bahwa kita yang mendidik anak itu ibarat menanam tanaman padi. Kita hanya menuntun, bukan mengubah. Misalnya tanaman padi itu kita tanam, kita hanya bersihkan. Yang lain-lainnya kita pupuk, lalu dia tumbuh. Untuk mengubah dia menjadi jagung tidak bisa, tetap padi. Hanya perbedaannya dia tetap tumbuh dan subur. Begitu juga dengan anak. Karakternya itu kita bawa dia ke kodratnya yang sebenarnya, kodrat alam dan kodrat sama. Jadi barangkali terima kasih, ya itu saja. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang lain karena waktu juga sudah sangat banyak kita gunakan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama banyak pertanyaan tadi yang sudah dibuat tapi mungkin jawaban kami kurang berkenan. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya, baik. Karena tidak ada lagi yang ditanyakan, kami sangat berterima kasih kepada Bapak narasumber pada sore hari ini yang boleh berbagi praktik baik kepada kami semua, lebih-lebih mengenai budaya positif, dan teman-teman juga yang sudah bertanya dan memberikan pendapat. Terima kasih, dan kami percaya bahwa kedepannya tahap demi tahap, selangkah demi selangkah, kita dapat melakukan ini di dalam proses pembelajaran kita. Kita masuk pada acara yang selanjutnya, yaitu penutup langsung oleh saya sendiri. Baik, demikianlah kegiatan kita pada saat ini, dan biarlah apa yang telah dipaparkan kepada kita boleh kita terapkan dan boleh memotivasi kita untuk lebih baik lagi ke depan sebagai tenaga pendidikan. Dan kepada Bapak narasumber, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk hal-hal baik, hal-hal positif yang telah dibagikan kepada kita pada sore hari ini. Dan biarlah Bapak narasumber tidak jemu-jemu untuk kedepannya juga membagi hal-hal lain lagi yang lebih positif lagi, yang baik lagi kepada kita untuk kemajuan sekolah kita. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya pada saat ini. Kiranya kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Demikian rangkaian kegiatan kita pada saat ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Ya Ahomu.
Selamat pagi. Baik, Ketua. Apakah ada teman kita yang belum hadir hari ini? Siapa? Kenapa tidak hadir? Oh, sakit ya? Baik, mudah-mudahan dia bisa bergabung dengan kita dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin besok, dan tetap sehat. Ini kita akan membuat satu keyakinan keras. Tahu keyakinan keras? Nah, jadi karena itu silakan tulis apa kira-kira yang ada dalam benakmu, tulis di kertas yang sudah Bapak bagikan sama kamu, dan kemudian silakan kita tempelkan nanti di depan untuk kita kesepakati bersama-sama. Sudah ditulis semua? Silakan kita mulai dari barisan ini, baru barisan ini, kemudian itu, dan terakhir barisan di sana. Silakan Benda. Oke, bagus. Lanjut. Merah. Kailin. Lanjut, berlanjut aja dulu. Di sini. Ya. Terbalik. Ya, ada lagi? Baik, sudah semua? Baik, sekarang kita akan kelompokkan keyakinan kelas yang sudah kamu buat, dan itu akan kita kelompokkan. Pertama ini ada menghargai orang lain, toleransi, sopan santun, disiplin, jujur, disiplin. Nah, ini disiplin ini kita kelompokkan. Di sini disiplin mengikuti aturan. Baik, ini sudah kita kelompokkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Pertama, tidak membuli teman. Kita sepakat? Karena tidak membuli teman, ini menggunakan kata negatif. Tidak, maka kita ubah dia tidak memberi teman ini menjadi apa? Berteman. Kita ubah ini menjadi berteman supaya kalimat negatifnya kita hilangkan. Jadi berteman ini berarti tidak membuli teman, oke? Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Apalagi ini melaksanakan piket. Berikutnya mengikuti aturan kelas. Berikutnya toleransi. Siapa tadi yang menulis toleransi? Oke, baik. Kemudian disiplin. Kemudian sopan santun. Kemudian betul. Baik, berarti keyakinan kelas kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Keyakinan kelas ini nanti akan Bapak catat, akan buat di selembar kertas yang besar, dan kita akan tempelkan di dinding.